Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai modul 8 tentang pendapatan dan beban. Anggota kelompok 8 ada Jenny Fitria Pasaribu, ada Elazar Ibrahim, ada Ines Wulandari, ada Iqbal Zulfahmi, Muhammad Arifman, Nurul Audia Febria Hardianti, Rini Amanda, Siva Dominika, dan Sidik Subagio. Yang pertama dimulai dari internal control questionnaire. Yang ada di kuis nomor 1 itu, apabila terdapat departemen SDM, yang A, apakah semua penerimaan gaji, perubahan gaji, dan pemberhentian melalui pembagian ini? Yang B itu, apakah dibuat arsip karyawan yang lengkap? Semua jawabannya ya, karena mengindikasikan segala informasi kepegawaian dibuat arsip dan berada di departemen khusus serta telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Yang kedua itu, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelaskan prosedur tersebut pada butir A1A di atas. Untuk yang kedua ini tidak relevan karena sudah jelas segala informasi kepegawaian dibuat arsip dan berada di departemen khusus. Yang kuis ketiga itu tentang mutasi karyawan, apakah A diperlakukan otoritas dari penjabat tertentu di atas? Yang pertama, perekrutan karyawan atau employment. Yang kedua, perubahan skala gaji. Yang B itu mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah. Untuk yang kuis 3, semua jawaban ya, artinya perusahaan telah melaksanakan otoritas serta mengindikasi dengan baik dalam hal gaji dan upah. Untuk yang keempat, ada catatan waktu atau time records. Yang pertama, yang poin A, catatan waktu dilakukan dengan time clocks. Bila ya, apakah catatan time clocks cukup diawasi? Jawabannya ya. Yang kedua, bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Dan yang poin kedua itu jawabannya tidak relevan. Yang ke slide selanjutnya. Untuk yang kuis nomor 5 itu, bila terdapat upah atas gaji hasil kerja, apakah yang A terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Jawabannya ya. Terus yang B, dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Jawabannya karena perusahaan membayar upah hasil kerja berdasarkan catatan hasil kerja yang telah diawasi dan juga dicocokkan dengan hasil produksi sebenarnya. Untuk yang nomor 6, persiapan gaji atau upah. Yang poin A, total jam kerja pegawai disetujui oleh staf tertentu. Yang kedua, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui penjabat yang berwenang. Yang ketiga, pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Dan yang poin D, atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintahan undang-undang perpajakan. Dan isian untuk kuesioner ini jawabannya ya, karena perusahaan mempersiapkan gaji dan upah berdasarkan total jam kerja setiap pegawai yang telah diotorisasi dan disetujui pihak berwenang, serta sudah dilakukan perhitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintahan undang-undang perpajakan. Untuk yang kuis nomor 7, pembayaran gaji dan upah, poin A, apabila dibayar berupa uang tunai. 1, mereka diminta membuat tanda terima. 2, tanda tangan, kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji upah. Yang ketiga, pembayaran gaji upah digilir. Yang keempat, pembayaran gaji upah terpisah dan yang mempersiapkan perhitungannya. Untuk yang poin nomor 1, hasil kuesioner yaitu relevan, berarti perusahaan sudah membuat tanda terimanya. Yang poin kedua sama, sesuai dengan pengendalian internal kontrol PT Sugus. Yang
Poin ketiga tidak relevan ya. Tidak karena pembayaran gaji tidak digilir dan akan rentan terjadi fraud untuk penyelewengan menyebabkan ketidaktepatan perhitungan. Untuk poin yang 4, jauh relevan berarti perusahaan sudah melakukan pembayaran gaji terpisah serta sudah mempersiapkan perhitungannya. Next. Untuk yang selanjutnya di ini poin 7 ya, 7B. Apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah poin 1, setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan pembayaran itu, poin A-nya persiapan gaji atau upah, penyimpanan cek, dan pembukuan gaji. Poin 2, cek yang batal atau dirusak tidak disimpan, cek yang batal, dirusak atau tetap disimpan. Yang ketiga itu buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Yang keempat, rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir bulan. Yang kelima, apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan memberi gaji atau upah. Apabila ya, berarti untuk keseluruhan kuis nomor 7 ini dari yang nomor 1 dan nomor 5 dan seterusnya itu tidak relevan karena jelas perusahaan menggunakan pembayaran gaji berupa tunai. Yang untuk 7D tidak relevan karena tidak melaksanakan dengan pemindaian buku. Sedangkan informasi pemindaian buku ini semacam seperti transfer rekening ke bank pegawai. Untuk yang 8, apabila prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelainan atas pengurangan yang harus dilakukan gaji atau upah, ya. Dan 9 itu apakah uang atau gaji upah yang belum diambil dalam waktu tertentu minimal dalam waktu 1 bulan disetor kembali dan dibukukan sebagai utang gaji atau upah, ya dijawab dengan ya relevan. Next. Untuk yang ini kesimpulannya untuk penilaian baik dan schedule ini dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018 diperiksa oleh Dimyati pada tanggal 18 Desember 2018. Next. Nah, selanjutnya itu ada program audit. Jadi program audit, tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama itu semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam sisa batas. Lalu yang kedua itu beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Lalu tujuan audit yang ketiga itu ada ketetapan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Dan yang terakhir dalam tujuan audit, semua yang diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Next. Lalu selanjutnya terdapat informasi tambahan yang dapat dilihat dari buku 1 halaman 172. Saudari Olivia memberikan informasi yang diperlukan Anda dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional dan data perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2018. Adapun hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh Anda ada sebagai berikut. Di sini terdapat daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. DS3 dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status K1 menghasilkan penghasilan bruto sebesar 180 juta dengan THR sebesar 15 juta, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 14 juta 1.750 rupiah. Lalu Wansen dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status K3 dengan penghasilan bruto sebesar 96 juta dengan THR 8 juta,
dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp1.147.600. Lalu Sugeng dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember status TK dengan penghasilan bruto sebesar 96 juta dengan THR 8 juta dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp2.047.600. Selanjutnya Yadi dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status TK menghasilkan penghasilan bruto sebesar 108 juta dan THR sebesar 9 juta, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp10.213.150. Selanjutnya sama, maka total penghasilan bruto sebesar Rp1.283.932.400 dan total THR sebesar Rp111.492.600 dan total PPh pasal 21 sebesar Rp28.580.250. PPh pasal 21 yang telah disetor pada bulan Januari sampai dengan November sebesar Rp19.877.000 dan PPh pasal 21 yang belum disetor pada bulan Desember 2018 sebesar Rp8.703.250.000. Next. Informasi tambahan selanjutnya terdapat di buku 1 halaman 173. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar Rp19.877.000. Berdasarkan pemeriksaan BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Atas pemeriksaan BBK nomor 2/11 tanggal 15 November 2018 pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar Rp4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 bulan 9 2018 penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Debit Bank Lopo sebesar 20 juta, kredit, representasi dan jamuan sebesar 20 juta. Berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 2/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Kwansen yang merupakan beban tahun 2018. Dengan jurnal debit kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta dan kredit Bank Lopo sebesar 10 juta. Atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Informasi tambahan selanjutnya itu terdapat pada halaman 100 buku 1, halaman 173, yaitu pajak penghasilan badan harus dihitung kembali dengan tarif sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang Pajak 8 dengan memperhatikan semua jurnal penyesuaian dari soal-soal sebelumnya. Berikut ini perhitungan cadangan pajak penghasilan badan tahun 2008, di mana ada laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp4.530.030.536 dan ada perbedaan tetap yaitu pada akun representasi dan jamuan sebesar Rp41.965.000. Lalu ada sumbangan sebesar Rp21.500.000. Lalu ada pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final di kredit sebesar Rp9.996.765. Lalu ada perbedaan temporer dengan akun penyusutan akuntansi sebesar Rp564.191.800. Lalu penyusutan fiskal di kredit sebesar Rp4.946.766.858. Lalu maka didapat taksiran penghasilan kena pajak sebesar
Rp500.099.205.013 Lalu beban pajak penghasilan itu didapat Rp1.744.877.892. Pajak penghasilan dibayar di muka 25 sebesar Rp494.250.000. Taksiran utang pajak penghasilan sebesar Rp580.627.892. Utang PPh Badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar Rp45 juta dan SPT Badan tahun 2018 sebesar Rp550.627.892. Perhatikan juga jurnal koreksi pada soal-soal sebelumnya dan asumsi untuk beban penyusutan fiskal sama seperti angka di atas. Tugas Anda yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Di slide 12, yaitu terdapat prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama. Sudah dikerjakan pada indeks PL3. 2. Minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini sudah dilakukan oleh PT Sugus. 3. Lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan dan atau bulan-bulan sebelumnya. Sudah dilakukan pada ARP 1.3. 4. Apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian, cocokkan antara penjelasan dari pihak manajemen, lalu cocokkan penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misal, beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji, atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Ini dilakukan pada ARP 1.3. 5. Lakukan pencairan untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ini sudah dilakukan oleh PT Sugus. 6. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasikan oleh pejabat berwenang. Ini juga sudah dilakukan. 7. Perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Sudah dilakukan. Lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini sudah dilakukan. 9. Periksa klasifikasi atas beban operasi sehubung dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dilakukan pada indeks PL3. 10. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sudah dilakukan pada indeks PL3. Selanjutnya yang 11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Dilakukan pada indeks PL3. 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan sisa batas yang tepat. Ini dilakukan oleh PT Sugus. Ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda.
15. Tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Prosedur 13-15 dilakukan pada indeks PL3. Skedul pendapatan beban ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian indeks ARP 1.3 yaitu untuk menguji kewajaran, untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan 2 tahun yang lalu. Skedul ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Ini adalah jurnal koreksi atas beban dari modul 1 sampai 7. Bisa dilihat di sini. Next. Next. Ini adalah jurnal koreksi untuk PL3. Dapat dilihat pada buku 1 halaman 173. Yang pertama, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Jurnal koreksi untuk mencatat pengklasifikasian akun beban, yaitu beban gaji pada beban lain-lain sebesar 19.877.000. Yang B, berdasarkan pemeriksaan BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Jurnal koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban, yaitu beban komisi penjualan pada beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Yang C, berdasarkan pemeriksaan BB nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis. Jurnal koreksi pembelian telepon genggam Samsung A7 yaitu jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Yang D, atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Jurnal koreksi untuk menghapus jurnal pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak double catat, yaitu jamuan dan representasi pada Bank Lopo sebesar 20 juta. Kemudian ada juga jurnal koreksi yang seharusnya untuk mencatat penjualan kardus bekas dicatat menambah pendapatan lain-lain, yaitu jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Yang E, atas pemeriksaan BBK nomor 2/1 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Jurnal koreksi atas kekurangan catat kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2018, yaitu kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo sebesar 90 juta. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks PL3 tentang schedule beban operasional. Di sini yang pertama di akun gaji dengan klien di 2018 ini. Di 2018 ini sebesar 1.041.074.000. Terdapat koreksi sebesar 19.877.000 didebit pada jurnal A sehingga menghasilkan per audit di 2018 itu sebesar 1.060.951.000. Lalu untuk kesejahteraan karyawan per klien di sini nominalnya 354.351.000 rupiah. Terdapat di jurnal D dengan koreksi debit 90 juta,
Lalu indeks M2 ini untuk jurnal koreksi A, lalu dengan kredit Rp7.290.000 hingga per audit di 31 Desember 2018 itu sebesar Rp430.061.000. Lalu untuk promosi, per klien di 2018 itu Rp200.342.040. Terdapat koreksi di modul 3, di debitnya sebesar Rp17.501.000, sehingga ditambah aja ini jadi 200 juta ditambah 17 juta, sehingga menghasilkan per audit Rp217.843.040. Lalu untuk perjalanan dinas dan akomodasi per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp247.952.400. Keterangan untuk debit terdapat koreksi di modul 4 dengan nominal debit Rp40.000. Lalu untuk kredit sebesar 60 juta, sehingga per audit di 31 Desember 2018 sebesar Rp188.032.400. Lalu untuk bensin per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp168.587.770. Terdapat koreksi di modul 4 dengan nominal debit Rp50.000, sehingga menghasilkan angka per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp168.637.770. Lalu selanjutnya jasa profesional per klien 20 juta, terdapat keterangan indeks M2 untuk koreksi B senilai Rp400.000, sehingga nominal bertambah menjadi Rp20.400.000. Untuk asuransi 20 juta per klien di tanggal 31 Desember 2018. Lalu untuk keterangan terdapat jurnal koreksi pada modul 5 dengan debit Rp19.300.000. Lalu per audit bertambah menjadi Rp39.300.000. Lalu untuk jamuan dan representasi Rp41.965.000, terdapat keterangan di jurnal CD senilai Rp24.500.000, sehingga nominal bertambah menjadi Rp66.465.000. Lalu untuk sumbangan Rp21.500.000, ini per audit juga sesuai tetap Rp21.500.000. Lalu untuk perlengkapan kantor Rp75.351.500 dengan keterangan kredit pada koreksi A, koreksi B senilai Rp4.500.000, sehingga angka berkurang di audit 31 Desember 2018 sebesar Rp70.851.000. Untuk telepon, fax, dan pos Rp32.500.600 sesuai untuk per audit di 31 Desember 2018 senilai Rp32.500.600. Untuk listrik dan air Rp12.500.600. Untuk per audit juga sesuai. Lalu untuk penyusutan terdapat untuk per klien itu Rp354.991.800. Terdapat keterangan untuk modul 7 jurnal koreksi dengan debit Rp21.333.333, sehingga saldo per audit senilai Rp376.025.133. Untuk piutang tertagih itu terdapat keterangan untuk modul 2 jurnal koreksi dengan debit 11 juta. Lalu per auditnya juga sesuai 11 juta, sewa
Di perklien 20 juta terdapat koreksi di modul 5 dengan non-debit Rp6.666.667 hingga per audit di Desember senilai Rp26.666.667 dan lain-lainnya sebesar Rp19.877.545 terdapat koreksi pada modul 3 dan 4 dengan nilai debit Rp12.350.000. Lalu untuk keterangan kredit terdapat koreksi juga pada modul 7 dengan jurnal koreksi A dengan kredit sebesar Rp29.767.000 hingga per audit menjadi Rp2.460.545. Hingga beban komisi penjualan pada ini keterangan debit untuk jurnal koreksi B dengan debit 60 juta, lalu per audit juga sesuai 60 juta, sehingga pada per klien di 31 Desember 2018 itu sebesar 2.630.634.255 rupiah dengan debitnya Rp283.058.000. Lalu untuk kreditnya senilai Rp101.557.000 hingga per audit di 31 Desember 2018 sebesar Rp2.812.195.255. Ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama kalian dibuat pada tanggal 19 Januari 2018 dan diperiksa pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Ini adalah catatan pemeriksaan indeks M2. Terdapat perbedaan saldo PPh 21 YEDI yang dicatat oleh perusahaan sebesar Rp10.213.150 dengan yang dicatat oleh audit sebesar Rp2.923.150. Bisa kita lihat di buku 1 halaman 172. Jurnal koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Jurnalnya utang pajak PPh 21 pada kesejahteraan karyawan sebesar Rp7.290.000. B. Atas pemeriksaan beban jasa profesional sebesar 20 juta, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Senilai 20 juta kali tarif 2%. Jurnal B, jurnal koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jurnalnya jasa profesional pada utang pajak PPh pasal 23. Saldonya Rp400.000. Atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar. C, jurnal koreksi atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar. Jurnalnya utang PPh 25 atau 29 pada beban pajak penghasilan, saldonya sebesar Rp402.438.908. Pencatatan atas PPh pasal 21 yang telah disetor dari bulan Januari sampai September. D. Jurnal untuk mencatat penyesuaian utang PPh 21 yang sudah dibayar. Jurnalnya utang PPh 21 pada kas senilai Rp19.877.000. Next. Ini adalah indeks M2 tentang schedule utang pajak. Utang pajak PPh 21 dengan perkelahian 31 Desember
sebesar Rp28.568.359. Terdapat koreksi sebesar Rp27.167.000 sehingga menghasilkan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp1.401.359. Menambah akun utang pajak PPh 23 karena terdapat beban jasa profesional yang belum dilakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan, terdapat koreksi Rp400.000 di kredit, sehingga menghasilkan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp400.000. Untuk utang pajak PPh 25 atau 29 per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp983.066.800. Terdapat koreksi sebesar Rp402.438.098 dan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp588.627.892. Untuk PPN keluaran per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp17.806.503. Terdapat koreksi di sisi kredit sebesar Rp1.591.000 dan menghasilkan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp19.397.503 dan saldo untuk perkelahian 31 Desember 2018 Rp1.441.662 dan saldo akhir per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp601.826.754. Schedule ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh nama kalian. Dibuatnya tanggal 19 Januari 2018 dan diperiksanya tanggal 12 Maret 2019. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide 21. Ini adalah indeks M2.1 tentang schedule PPh 21. Di schedule ini terdapat beberapa nama karyawan PT Subus. Yang pertama itu ada Distri. Distri seorang karyawan yang masa kerjanya dari Januari hingga Desember dengan status K1 memiliki penghasilan bruto per tahun sebesar 180 juta dan THR sebesar 15 juta sehingga didapat total penghasilan bruto per tahunnya yaitu 195 juta rupiah. Lalu di sini ada biaya jabatan yang didapat dari total penghasilan bruto dikali 5% sehingga biaya jabatan milik Distri adalah 195 juta kali 5% yaitu 9.250.000 rupiah. Namun karena ada batasan maksimum biaya jabatan per tahun yaitu sebesar 6 juta, maka biaya jabatan Distri per tahun dicatat sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ada BPJS yang didapat dari total penghasilan bruto dikali 3,7% sehingga BPJS milik Distri adalah 195 juta rupiah kali 3,7% yang memiliki hasil 7.215.000. Lalu di sini ada jumlah penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto ditambah biaya jabatan lalu ditambah BPJS sehingga jumlah penghasilan neto milik Distri sebesar 181.785.000 rupiah dengan PTKP sebesar 54 juta. Lalu penghasilan kena pajak atau PHKP didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP sehingga jumlah PHKP 7.785.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 milik Distri dikenakan tarif progresif sehingga didapat yaitu 14.167.750 rupiah. Lalu yang kedua ada Wansen. Masa kerjanya
dari Januari hingga Desember dengan status K3 memiliki penghasilan bruto per tahun sebesar 96 juta dan THR sebesar 8 juta sehingga didapat total penghasilan bruto milik Wansen sebesar 108 juta rupiah. Biaya jabatannya sebesar 5.200.000 dan BPJS sebesar 3.848.000 rupiah. Maka didapat jumlah penghasilan neto milik Wansen sebesar 94.952.000 rupiah dengan PTKP sebesar 72 juta rupiah sehingga jumlah penghasilan kena pajak milik Wansen sebesar 22.952.000 rupiah dan PPh pasal 21 milik Wansen sebesar 1.147.600 rupiah. Lalu yang ketiga ada Sugeng dengan masa kerja dengan status TK yang penghasilan brutonya itu 96 juta, memiliki THR 8 juta dan total penghasilan brutonya itu 104 juta. Lalu biaya jabatan dari Sugeng ada 5.200.000. Lalu BPJS-nya itu 3.848.000 rupiah dan jumlah penghasilan netonya adalah 94.952.000 rupiah. Untuk biaya PTKP-nya Sugeng itu 94.952.000 rupiah dan PTKP-nya yaitu 54 juta. Lalu PHKP-nya 40.952.000 rupiah dan PPh pasal 21-nya 2.047.600 rupiah. Selanjutnya ada Yadi dengan masa kerja Januari hingga Desember dengan status TK, penghasilan brutonya 108 juta rupiah yang memiliki THR 9 juta, lalu total penghasilan bruto Yadi itu 117 juta rupiah. Jadi memiliki biaya jabatan 5.850.000 rupiah dan BPJS 4.329 rupiah. Lalu jumlah penghasilan netonya yaitu sebesar 106.821.000 rupiah dengan PTKP 54 juta. Lalu PHKP-nya 52.821.000 rupiah dan PPh pasal 21-nya itu 2.923.150 rupiah. Ini ada Catherine dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status TK dan penghasilan brutonya itu adalah 30 juta rupiah dengan THR 2.500.000 rupiah dan penghasilan brutonya itu 32.500.000 rupiah dengan biaya jabatan 1.625.000 rupiah dan memiliki BPJS 1.202.500 rupiah. Lalu memiliki jumlah penghasilan neto sebesar 29.675.500 rupiah. Selanjutnya ada karyawan bernama Daniel yang memiliki masa kerja Januari hingga Desember dengan status K1. Lalu penghasilan brutonya Daniel adalah 84 juta ribu. Lalu THR-nya itu ada 7 juta. Lalu total penghasilan brutonya Daniel sebesar 91 juta dengan biaya jabatan 4.550.000 rupiah. Lalu BPJS sebesar 3.367.000 rupiah dengan jumlah penghasilan neto 83.083.000 rupiah. Lalu PTKP-nya Daniel sebesar 63 juta dan PHKP-nya sebesar 20.083.000 dan PPh pasal 21-nya sebesar 1.400.450. Lalu sini total penghasilan bruto karyawan yang di bawah PTKP sebesar 329.632.400 rupiah dengan THR sebesar 32.517.500 rupiah. Sehingga di sini didapatkan total penghasilan brutonya yaitu 1.283.932.400 rupiah dan memiliki penghasilan THR-nya sebesar 111.492.500 rupiah. Lalu total penghasilan brutonya sebesar 1.033.275.000 rupiah
dan memiliki total biaya jabatan sebesar Rp48.913.750. Total dari BPJS-nya itu Rp38.231.175. Lalu jumlah penghasilan neto seluruh karyawan adalah Rp947.130.75. Lalu total dari PTKP-nya yaitu sebesar Rp297.000.000. Lalu PHKP-nya yaitu sebesar Rp264.593.000, dan total dari PPh pasal 21-nya yaitu sebesar Rp21.290.250. Schedule ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 9 Januari 2018 dan diperiksa oleh saya, Muhammad Arifan, pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Di slide 22 ini adalah indeks M2.1.1 tentang schedule PPh 21. Data ini diperoleh dari bukti dokumen buku 1 halaman 175 hingga 196. Didapatkan total PPh 21 sebesar Rp19.877.000. Schedule ini dibuat oleh Wijaya pada 2018 dan diperiksa oleh saya sendiri pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Lalu selanjutnya, ini adalah indeks A2.1, schedule kertas kerja neraca. Dalam schedule kertas kerja neraca ini tidak ada penyesuaian, sehingga tidak ada perubahan saldo untuk per unitnya. Jadi pada schedule kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian. Next. Lalu selanjutnya itu ada indeks A2.2 untuk schedule kertas kerja neraca. Dalam schedule kertas kerja neraca ini terdapat penyesuaian pada akun utang pajak. Bisa dilihat di sini untuk akun utang pajak di sini sebesar di debitnya itu 429.605.908, dan untuk kreditnya itu sebesar Rp1.991.000, sehingga untuk saldo per auditnya itu sebesar Rp224.522.737. Schedule untuk per auditnya sebesar itu, dan indeks schedule kertas kerja ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Next. Oke, selanjutnya di indeks A3.1. Di sini tentang kertas kerja laba rugi dalam schedule ada penyesuaian terdapat pada beban usaha. Untuk di debit ini sebesar di debitnya itu sebesar Rp283.058.000. Lalu untuk kreditnya ini sebesar Rp101.557.000, sehingga didapat pada saldo per audit di tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.812.195.255. Sebelumnya untuk indeks A3.1 ini terdapat di halaman 14 di buku 1. Lalu untuk indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian,
pada tanggal 12 Maret 2019. Lalu selanjutnya untuk indeks A3.2, di sini tentang kertas kerja laba rugi. Dalam schedule ini tidak dapat penyesuaian, sehingga tidak ada perubahan saldo per auditnya. Schedule ini dibuat oleh Wijaya di tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, di periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.